Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bagian pembahasan soal sistem kardiovaskular part 2. Sebelum mulai, teman-teman jangan lupa subscribe. Soal pertama, seorang pasien laki-laki 70 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan batuk kering yang mengganggu terutama pada malam hari. Pasien mengatakan bahwa dadanya terasa sakit akibat batuknya. Pasien memiliki riwayat hipertensi terkontrol dengan mengkonsumsi obat kaptopril 2 kali sehari secara rutin. Solusi terbaik untuk pasien tersebut adalah jadi masalahnya di sini adalah si pasien ini batuk kering dan ternyata dia mengonsumsi kaptopril. Sementara salah satu efek samping dari si kaptopril ini adalah batuk kering. Jadi tujuannya si pasien ini adalah bagaimana caranya supaya batuknya itu hilang. Nah, solusinya atau alternatifnya adalah mengganti si kaptopril ini. Kenapa? Karena jika hanya memberikan obat batuk, sampai kapan harus mengonsumsi obat batuk? Sementara dia adalah penderita hipertensi yang harus rutin menggunakan obat hipertensi. Jadi solusi terbaiknya adalah mengganti si kaptopril itu. Nah, tugasnya kita adalah mencari apa pengganti terbaik untuk kaptopril pada kasus ini. Nah, pada kasus batuk kering, obat golongan ACI itu digantikan dengan obat golongan ARB. Oke, sekarang kita lihat gambar ini. Di sini ada mekanisme kerja dari ACE inhibitor dan ARB. Bagian pertama itu ACE inhibitor. Yang pertama-tama kita lihat dulu di sini ada AC yang berfungsi untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini nantinya akan berikatan dengan reseptor AT1 dan AT2 yang mana nantinya itu ujung-ujungnya dia berkaitan dengan peningkatan tekanan darah melalui vasokonstriksi, juga pelepasan aldosteron. Nah, di sisi lain di sini ada bradikinin. Bradikinin ini yang berkaitan dengan batuk kering itu, karena ini berkaitan dengan kemoreseptor yang ada di saluran pernafasan yang menyebabkan batuk kering. Jadi jika terjadi peningkatan bradikinin, maka akan semakin besar efek batuk kering itu. Nah, fungsinya si AC adalah mendegradasi bradikinin. Jadi, jika diberikan ACE inhibitor, maka selain menghambat peningkatan tekanan darah, juga akan menghambat degradasi dari bradikinin sehingga konsentrasinya semakin meningkat dan menyebabkan efek samping batuk kering. Nah, di bagian bawah itu ada mekanisme kerja dari ARB, di mana ARB bekerja dengan menghambat pengikatan angiotensin 2 dengan reseptor, sehingga fungsi AC tidak ada gangguan. Maka bradikinin tetap terdegradasi, sehingga tidak ada efek samping batuk kering. Jadi jawaban untuk soal ini adalah mengganti kaptopril dengan valsartan. Untuk lebih belajar tentang penggolongan-penggolongan obat, itu silakan buka materinya kembali, buka materi tentang hipertensinya. Itu belajar sendiri, silahkan. Soal selanjutnya, ini soalnya panjang ya, tapi jangan malas untuk membaca soal. Oke, seorang pasien laki-laki 65 tahun dilarikan ke UGD karena tiba-tiba mengalami kaku badan. Dokter mendiagnosa pasien mengalami stroke. Hasil pemeriksaan darah diketahui nilai kolesterol total 220 mg per desiliter, trigliserida 190, LDL 160, GDS 120, asam urat 4,1, HDL 50, TD 180 per 90. Pasien ditangani dengan pemberian alteplase, aspirin, atorvastatin, kaptopril, vitamin B kompleks. Obat yang berfungsi mencegah kekambuhan stroke adalah untuk soal seperti ini, untuk nilai-nilai yang nilai ini, untuk batas-batasnya itu silahkan nanti lihat di bagian ada ya nanti di komputer untuk nilai-nilainya. Dan untuk soal ini itu tidak perlu terlalu jauh mengecek apakah ini tinggi atau rendah, karena soalnya hanya meminta obat apa yang berfungsi untuk mencegah kekambuhan. Dan jawabannya adalah, catat, obat yang berfungsi mencegah kekambuhan stroke adalah obat golongan ACI
atau biasa juga menggunakan obat diuretik. Jadi jawabannya di sini adalah captopril. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang pasien laki-laki 65 tahun dilarikan ke UGD karena tiba-tiba mengalami kaku badan. Oh, ini soalnya sama dengan yang sebelumnya. Maksudnya narasinya sama, tapi di sini pertanyaannya, fungsi alteplase adalah. Jadi, pada pasien stroke, bahasan tidak akan jauh-jauh dari pembekuan darah, karena dengan adanya trombus itulah yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah dan mengakibatkan stroke. Oleh karena itu, untuk penanganannya tidak akan jauh-jauh dari bagaimana mencegah pembekuan darah atau bagaimana menangani adanya pembekuan darah atau trombus itu. Sekarang di sini kita bisa melihat bagaimana proses pembekuan darah secara singkat, mulai dari adanya peran clotting factors atau faktor pembekuan darah yang berperan dalam mengubah protrombin menjadi trombin, kemudian trombin yang berperan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang berperan dalam terjadinya agregasi platelet, karena fibrin akan mengikat platelet yang ada sehingga akan terbentuk clot atau bekuan. Fibrin bisa mengikat platelet karena adanya reseptor pada platelet, sehingga dengan saling terikatnya maka akan terbentuk gumpalan atau clot. Obat-obat untuk mencegah pembekuan darah itu umumnya digolongkan menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama antikoagulan, kemudian antiplatelet, dan fibrinolitik atau trombolitik. Yang pertama, antikoagulan. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat atau mencegah aktifnya clotting factors atau faktor pembekuan darah, sehingga tidak akan terjadi tahapan di bawahnya ini. Obat-obat yang masuk dalam golongan ini yang paling umum itu seperti warfarin, kemudian heparin. Nah, itu. Kemudian untuk obat golongan antiplatelet itu dia bekerja dengan cara mencegah aktifnya reseptor fibrin yang terdapat pada platelet, sehingga fibrin tidak bisa berikatan dengan platelet, maka agregasi platelet tidak terjadi, atau biasa dikenal dengan mencegah agregasi platelet. Contoh obat-obat golongan ini itu seperti aspirin, kemudian obat clopidogrel. Nah, itu. Kemudian untuk obat golongan fibrinolitik atau trombolitik bekerja dengan cara meningkatkan kerja dari plasmin. Nah, plasmin itu enzim yang akan mendegradasi si fibrin. Jadi obat-obat ini dengan adanya obat-obat fibrinolitik, kerja plasmin akan semakin meningkat. Dengan demikian, trombus yang sudah terbentuk itu akan lisis. Contoh obat golongan ini itu seperti alteplase, kemudian urokinase, streptokinase, tapi yang paling umum digunakan itu adalah alteplase karena dia lebih spesifik. Nah, pada pasien stroke seperti pada soal ini, itu sudah dipilih alteplase atau fibrinolitik. Kenapa? Karena dia sudah stroke, artinya sudah ada trombus. Jadi, alternatif pertamanya adalah bagaimana menghancurkan atau melisiskan trombus yang sudah terbentuk. Makanya di sini pasien diberikan alteplase. Dan untuk soal ini berarti jawabannya alteplase berfungsi sebagai fibrinolitik.